Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Heri Suwandi. Saya merupakan tenaga pendidik dosen di program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Izinkan saya untuk memaparkan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen SMART tahun 2022. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Praktikum Metode Produksi Grafika. Praktikum Metode Produksi Grafika adalah mata kuliah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip teknologi cetak, mempelajari sejarah tentang proses cetak, pembuatan produk cetak dalam berbagai teknik-teknik dalam percetakan. Selanjutnya, mahasiswa dapat menganalisa produk-produk cetak serta praktek berbagai teknik cetak hingga mengetahui serta memahami proses cetak digital. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab di bidang keilmuan metode produksi grafika. Yang kedua, mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang metode produksi grafika yang mencakup teknik, prinsip dasar seni rupa, dan desain. Yang ketiga, mahasiswa dapat memiliki keterampilan membuat sketsa manual, kepekaan estetik terhadap unsur garis, bidang, warna, sesuai dengan prinsip kesatuan, keseimbangan, dan keselarasan yang kemudian diaplikasikan pada penciptaan karya seni grafis. Adapun aspek penilaian pada pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain, yang pertama, bobot nilai harian kuis diberikan sebesar 15%. Yang kedua, bobot nilai harian tugas terstruktur diberikan sebesar 15%. Bobot nilai ujian tengah semester atau UTS diberikan sebesar 30%. Dan yang keempat, bobot nilai ujian akhir semester atau UAS diberikan sebesar 40%. Berikutnya, yaitu memberikan RPS atau rencana pembelajaran semester kepada mahasiswa. Adapun mahasiswa dapat mendownload data RPS melalui Google Drive, yang mana linknya sudah di-share pada grup WhatsApp mata kuliah. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mendapatkan akses data RPS melalui portal student, yaitu pada portal masing-masing mahasiswa. Selanjutnya, yaitu daftar referensi. Untuk mahasiswa dapat memahami materi terkait dengan lingkup dari seni grafis dan juga pemahaman terhadap penerapan teknik, bahan, serta alat pada seni grafis. Ada beberapa referensi yang bisa dicari oleh mahasiswa, di antaranya yaitu buku Seni Cetak Cukil Kayu, penulisnya yaitu M. Dwi Marianto. Selanjutnya, yaitu buku Printmaking Today and Introduction to the Graphic Art, penulisnya yaitu Jules Heller, dan buku Printmaking History and Process, pengarangnya yaitu Donald Seff dan Deli Sachiloto. Metode pembelajaran terstruktur dan tersistematis dengan menerapkan metode DIA
delivery interactive assessment. Dalam konteks delivery, saya menggunakan dan memanfaatkan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk menjelaskan materi di kelas. Adapun kenapa saya memilih menyampaikan materi di kelas secara langsung, antara lain yaitu agar ruang untuk berdiskusi lebih hidup dan lebih interaktif dengan memperlihatkan beberapa contoh karya tugas yang sudah pernah dibuat oleh mahasiswa sebelumnya, dan juga menunjukkan contoh-contoh bahan dan alat yang akan digunakan untuk praktek membuat tugas. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengakses video pembelajaran yang berisikan materi mata kuliah melalui Google Drive, yang mana linknya sudah diberikan melalui grup WhatsApp. Dan yang terakhir, mahasiswa pun juga bisa mengakses modul ajar melalui Google Drive yang linknya juga sudah diberikan pada grup mata kuliah. Video dan modul ini sangat berguna bagi mahasiswa untuk sebagai pegangan terkait dengan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang ada pada mata kuliah. Karena penjelasan materi dan ceramah dosen saja itu tidak cukup, bisa jadi suatu waktu mahasiswa akan lupa atau mungkin ada sesuatu yang terlewati. Yang kedua, yaitu pada konteks interaktif. Adapun interaksi kepada mahasiswa dilakukan secara langsung di kelas maupun di studio praktek. Penerapan secara offline ini bertujuan agar mahasiswa benar-benar terbantu, serta saya sebagai dosen pengampu juga dapat membimbing dan menjelaskan secara langsung terkait dengan teknis pengerjaan tugas sambil mereka mengerjakannya. Selanjutnya, forum diskusi atau konsultasi mahasiswa kepada dosen pengampu terkait dengan progres pembuatan tugas juga diterapkan secara online dengan memanfaatkan grup WhatsApp, Zoom Meeting, serta Google Meet. Hal ini perlu dilakukan agar saya sebagai dosen pengampu dapat mengetahui sejauh mana dari perkembangan mahasiswa dalam membuat tugas praktikumnya. Yang ketiga yaitu pada konteks assessment. Adapun bentuk tugas yang ditulis saya share melalui grup WhatsApp. Alasan kenapa saya memberikan di grup WhatsApp agar mempermudah mahasiswa untuk mengaksesnya secara langsung dan dimanapun. Tugas yang diberikan merupakan bagian evaluasi sejauh mana mahasiswa dapat memahami materi pada mata kuliah praktikum metode produksi grafika. Bisa dilihat pada bagian gambar 1 dan 2, bagaimana mahasiswa merasa benar-benar dibimbing dan dikawal dari awal hingga akhir sampai pada tahap finishing pada proses pengerjaan karya-karya tugas yang bersifat praktikum. Adapun pengumpulan tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Adapun mekanisme pengumpulan tugas yaitu mahasiswa mengumpulkan serta sekaligus mempresentasikan dan mendeskripsikan hasil karya tugas kepada dosen pengampu dan mahasiswa lainnya. Setelah itu, baru masuk pada sesi tanya-jawab, yang mana mahasiswa lainnya memberikan pertanyaan, kritikan, ataupun masukan terkait karya tugas yang sudah dipresentasikan. Selanjutnya, izinkan saya memberikan cuplikan pada saat perkuliahan sedang berlangsung. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat kita semuanya. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah metode produksi
produksi grafika. Metode produksi grafika itu adalah bagian dari mata kuliah yang mana metodenya menggunakan teknik cetak ya, menggunakan teknik cetak, di mana dari teknik cetak itu adalah salah satu implementasi dari salah satu cabang pada seni murni. Jadi di seni murni itu dia ada 3 cabang. Yang pertama itu seni lukis, yang kedua itu seni patung, dan yang ketiga itu seni grafis. Seni grafis itu adalah perkembangan dari seni lukis. Kalau kita lihat dari metode ataupun juga penerapan teknik yang ada pada seni lukis itu dengan cara memuaskan cat ya, menggunakan tangan. Nah, kalau di seni grafis itu menggunakan teknik cetak. Oke. Nah, seni grafis mungkin pernah terdengar ya, seni grafis itu di telinga kita mungkin pernah terlintas, pernah membaca. Ada yang tahu nggak seni grafis itu apa? Bukan desain grafis ya, tapi seni grafis. Ada yang tahu? Oke. Seni grafis itu merupakan salah satu cabang ya pada seni murni yang mana proses pembuatan karyanya itu menggunakan teknik cetak. Nah, kenapa dia menggunakan teknik cetak? Karena dengan tujuan untuk bisa melipat gandakan karya. Jadi yang kita kerjakan itu adalah modelnya dulu atau cetakannya dulu, sehingga dari hasil cetakan itu bisa dilipat gandakan dalam bentuk media. Apakah itu nanti medianya berbentuk kertas, apakah itu nanti medianya berbentuk kanvas, tergantung dari pemilihan media yang nantinya akan kita aplikasikan. Nah, macam-macam teknik pada seni grafis. Jadi yang pertama itu cetak tinggi ya, atau disebut dengan relief print ya. Relief print ini adalah salah satu teknik yang mana itu menggunakan media cetakan ya, disebut dengan hardboard, linoleum. Itu dengan tujuan bagian yang timbul ataupun juga bagian yang tidak dicukil pada bagian metrik ataupun juga cetakan, itu adalah bagian yang sebagai penghantar dari catnya atau tintanya ya. Bisa dilihat di gambar, itu ada gambar proses pencucilan. Jadi begitu kita nanti melumurkan cat ataupun juga menghantarkan cat menggunakan roll, bagian yang tidak terkena tinta itu adalah bagian yang kita cukil. Karena yang kena tinta itu adalah bagian yang tinggi, bagian yang meninggi. Maka disebut dengan teknik relief print. Nah, ini adalah salah satu contoh karyanya ya. Nah, ini akan kita bahas dan akan kita review bagaimana cara membuat karya ini menjadi karya yang memiliki unsur-unsur yang ada pada teknik dari relief printnya. Nah, bahan yang digunakan pada teknik cetak ini yang pertama itu hardboard ya. Hardboard itu ini ya. Nah, ini ya nama medianya ya. Hardboard ini dia berbeda dengan triplek ya. Kalau triplek itu seratnya lebih kasar ya. Tapi kalau MDF atau hardboard ini dia lebih halus. Oke. Ini ketebalannya juga bervariasi ya. Ada yang 3 mili, ada yang 5 mili, tergantung dari kebutuhan teman-teman gitu. Oke. Nah, yang kedua yaitu tinta offset ya. Itu mereknya yang bisa kita gunakan adalah Cemani Lokal ya. Ini adalah tinta yang biasa digunakan pada saat nanti
melakukan proses cetak gitu ya. Nah yang ketiga kita juga menggunakan bahan thinner. Thinner ini digunakan untuk campuran yang ada pada cat tadi ya, agar cat tersebut itu tidak terlalu kental ya. Karena kalau dia terlalu kental, maka nanti proses di saat kita mencetak itu dia tidak sempurna ya menempelnya pada media kertasnya gitu ya. Nah, yang akan kita gunakan pada teknik cetak tinggi ini adalah salah satunya menggunakan pisau ya, pisau kecil ya. Saya bawa contoh fisiknya, pisau cukiel ya. Pisau cukiel ini ada yang isinya 5, 6 ya. Masing-masing pisau ini itu memiliki mata yang berbeda. Ada yang berbentuk V, ada yang berbentuk U, tergantung dari kebutuhan teman-teman dalam mengolah bentuk yang ada pada sketsa yang dibuat. Yang kedua itu pisau palet. Pisau palet ini digunakan di saat teman-teman nanti mengaduk cat yang ada pada bahan-bahan yang tadi saya jelaskan, gitu ya. Jadi biasanya ini cukup 1 atau 2 pisau saja, itu nggak masalah ya, tergantung dari kebutuhan kita. Nah yang ketiga itu roll grafis. Roll grafis ini untuk sebagai alat penghantar cat pada media MDF yang sudah kita cukil tadi. Oke, sendok ini bukan untuk makan nasi ya, bukan untuk ngambil nasi, tapi sendok ini berguna untuk teman-teman gunakan di saat nanti pada saat proses cetak. Jadi begitu MDF ini kita tempelkan pada kertas, ya, itu kan harus kita gosok agar hasil dari pewarnaan tadi itu bisa menempel dengan sempurna. Jadi kalau dulu waktu SD teman-teman mau memindahkan tekstur uang koin itu menggunakan pensil digosok-gosok. Nah metodenya seperti itu agar dia berpindah teksturnya. Nah ini adalah langkah-langkahnya ya. Yang pertama yaitu ini ya. Yang pertama itu menggambar sketsa pada acuan cetak ya. Jadi langkah pertama itu teman-teman harus menggambar dulu di bagian MDF-nya. Yang kedua itu mencukil. Jadi bagian yang sudah kita sketsa tadi pada MDF itu kita cukil sesuai dengan kebutuhan kita. Mana yang perlu dibuang atau mana yang perlu ditinggalkan itu sudah tersistematis di pikiran kita, sehingga hasil dari gambar ataupun juga hasil dari karya itu benar-benar sesuai dengan karakter yang kita harapkan. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu gunakan roll untuk meratakan tinta di atas kaca. Jadi sebelum kita meratakan dengan roll tadi, itu kita ratakan dulu di kaca agar nanti begitu kita sapukan atau rollkan, itu catnya bisa merata pindah ke kertas. Karena kalau tidak kita ratakan dulu, maka nanti dia akan bertumpuk di bagian media kertas tadi. Jadi di saat proses pencetakan itu catnya benar-benar rata gitu ya, atau komposisinya sama gitu ya. Nah yang keempat baru teman-teman sekalian itu menyapukan atau merolkan bagian cat pada MDF tadi, ya, pada bagian MDF tadi. Jadi yang sudah dicukil tadi, lalu kita rollkan atau sapukan menggunakan roll sampai dia benar-benar merata gitu ya. Oke.
Yang kelima baru letakkan di atas kertas ajuan cetak dengan posisi cetakan menempel di bawah. Jadi begitu MDF ini sudah kita beri cat ya atau beri pewarnaan, baru kita tempelkan ke kertas. Kita agak sedikit tekan ya, baru nanti dibalik bagian kertasnya di bagian atas, MDF-nya di bagian bawah. Baru kita gosokkan menggunakan sendok kayu tadi agar dia menempel pada bagian kertas. Ya. Nah yang keenam, tekan permukaan kertas. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, agar dia benar-benar bisa menempel dengan sempurna cat tadi, maka itu harus ditekan sedikit atau digosok sedikit ya. Oke, ini adalah contohnya ya, proses pembuatan sketsa, proses pencukilan. Setelah sketsanya sudah selesai baru kita cukil. Nah yang ketiga yaitu pemberian warna. Nah hasilnya seperti ini. Jadi cetakannya ini, hasilnya ini adalah kertas ya, kertas. Nah ini adalah contoh karya tadi ya, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi dari hasil gambar yang kita buat ya, itu dilihat dari seberapa mahir dan seberapa terampil kita bisa mencukil dari sketsa yang sudah kita buat di awal. Karena pada intinya ya, seni lukis dan seni grafis itu berbeda ya. Kalau di seni lukis kita bisa membayangkan dan memprediksi hasilnya. Karena begitu kita salah memberi warna, kita bisa menggantinya dengan warna lain. Tapi kalau seni grafis itu dia proses pengerjaannya lebih tersistematis. Kalau dia udah salah, maka kita ngulang dari awal lagi. Kita ngulang dari nol lagi. Seperti misalnya si Gali ini, dia mau memahat atau mencukil bagian pada mata. Bagian pada mata itu kan ada bola mata nih, hitam. Maka bagian bola mata itu kan tidak kita cukil. Tapi karena dia sibuk lagi megang HP, bola matanya kecukil. Maka ulang lagi dari awal. Karena cetakannya udah rusak dan nggak bisa kita pakai lagi gitu. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Teknik yang kedua yaitu teknik cetak dalam atau intaglio. Nah, intaglio ini adalah penerapan teknik ya yang ada pada seni grafis. Ini proses pengerjaannya bertolak belakang dengan cetak dalam tadi, cetak tinggi tadi. Jadi kalau di cetak tinggi itu catnya berada di atas. Kalau cetak dalam ini itu catnya berada di dalam selah yang kita cukil. Kalau di teknik cetak tinggi kita menggunakan MDF. Kalau di cetak dalam kita menggunakan sengplat. Nah, bagaimana cara mencukil sengplat? Menggunakan benda-benda tajam seperti paku, seperti pisau baja, atau juga nanti kalau kita ingin hasil dari pahatan kita tadi itu bisa tergores dengan sempurna, kita menggunakan zat asam. Jadi efek dari cukilan tadi itu bisa lebih artistik ataupun juga bisa lebih terlihat jelas karena dibantu dengan zat asam. Oke, kita lihat ini ya, contoh karyanya. Nah, ini adalah contoh karyanya. Kita lihat kalau dicetak dalam itu karyanya lebih, goresannya lebih halus. Karena dia menggunakan jenis benda-benda tajam ataupun juga paku ya.
Jadi kita seakan-akan kayak menggunakan drawing pen, pensil ataupun media-media manual yang biasa kita pakai. Oke. Yang ketiga yaitu cetak sari. Nah, ini sebenarnya teman-teman sering menggunakan ataupun juga memakai hasil dari karya-karya seni grafis. Jadi cetak sari ini itu adalah suatu teknik di seni grafis yang mana kita menggunakan alat yang namanya itu screen ataupun juga monil. Jadi hasil dari karya pada cetak sari ini bisa kita temui di t-shirt ataupun juga di baju kaos-kaos sekalian. Itu ada sablon. Nah, itu salah satunya adalah karya seni grafis. Tapi secara kontekstualnya berbeda ya. Kalau karya seni grafis dengan menggunakan cetak sari ini, itu biasanya kita cetak di media kertas. Nah, kalau dia sudah masuk kategori karya terapan, maka dia dicetak di baju kaos karena dipasarkan dan itu diperjualbelikan gitu ya. Tapi kalau kekaryanya kita bisa cetaknya itu di kanvas, di kertas ya. Seperti ini ya contohnya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini proses kerjanya ataupun juga proses dari penerapan tekniknya adalah kita menggunakan alat yang namanya monil. Monil itu adalah disebut dengan screen ya, screen. Jadi itu bisa kita aplikasikan ke karya dan juga bisa kita aplikasikan ke baju kaos gitu ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi? Oke, silakan. Tanya, ya. Oke, itu silakan. Itu tadi ada cetak tinggi, cetak dalam sama screening. Iya. Ketiga itu bisa nggak kalau misalnya ada penambahan lain kayak misalnya digabungin gitu dari cetak tinggi ke cetak dalam? Iya, sebenarnya bisa ya teman-teman. Bisa, karena seni grafis ini itu bisa kita transformasikan atau juga bisa kita combine-kan ya dengan teknik-teknik lain. Seperti misalnya Vicky itu memilih teknik cetak dalam ya, cetak dalam dengan cetak tinggi misalnya. Itu nanti bisa di-combine ya, tergantung dari sketsanya. Jadi di awal teman-teman sekalian juga sudah mengkonsep dan juga sudah mempersiapkan sketsa itu seperti apa. Jadi harus diperhatikan kalau sketsa kategori dari teknik cetak tinggi itu seperti apa, sketsa dari teknik cetak dalam itu seperti apa. Nah, itu bagaimana seorang Vicky itu bisa menggabungkan sehingga dia bisa menjadi satu kesatuan. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Gali. Pak, yang untuk serigrafi tadi kan ada yang namanya screen tuh, Pak. Iya. Nah, cara buat motif di situ aja, Pak. Cara membuat motif di screen-nya adalah kita terlebih dahulu membuat film. Jadi tahap dari pengerjaan pada proses menerapkan teknik cetak sari itu kita sudah mengklasifikasikan berbagai bentuk dan juga berbagai objek yang tergambar pada sketsa yang sudah kita buat. Jadi misalnya, sebentar ya, kita lihat contohnya. Nah, misalnya adalah bagian efek ini, misalnya. Itu dia terpisah dengan objek lain. Jadi satu screen itu bisa kita gabungkan ataupun juga bisa kita kerjakan secara bertahap. Jadi misalnya Gali ingin membuat objek apa dulu nih, bagian
objek senternya misalnya, di bagian objek ini misalnya, maka itu dia adalah satu film. Jadi kalau kita menggunakan software, itu adalah layernya. Nanti finishingnya baru misalnya efek-efek pada motif ini misalnya, maka itu nanti dia layernya berbeda, filmnya atau ininya berbeda, cetakannya berbeda. Maka nanti di praktikum akan kita pelajari itu ya, gimana kita menciptakan atau membuat dari karya-karya dengan menggunakan teknik cetak saring. Oke, ada yang lain? Silakan. Ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Di cetak ini kan menggunakan MDF. Apakah ada media lain yang bisa digunakan selain MDF ini? Oke, jadi kalau di teknik cetak ini ya teman-teman, kita bisa menggunakan linoleum ya. Kalau seandainya teman-teman sekalian itu sulit mendapatkan ini ya, kita bisa menggunakan linoleum. Linoleum itu materialnya adalah berbentuk karet. Jadi kalau teman-teman sekalian punya sepatu, di bawah sepatu itu kan ada busa ya. Nah itu dia, busa ataupun juga di bagian mobil kalian di bawah di lantai itu kan ada semacam karet ataupun juga karpet ya. Maka itu disebut dengan linoleum. Itu bisa digunakan. Akan tetapi secara material itu tentu pasti akan berbeda ya. Kalau karet itu kelebihannya dia lebih rapi ya, lebih rapi dan lebih halus. Tapi kalau MDF ini dia kalau pisau kita tumpul maka dia tidak akan terpahat atau tercukil dengan sempurna. Masih ada sebu-sebunya, ada ini ya, serat-serat yang nanti mungkin nggak rapi gitu ya. Tapi kalau linoleum dia lebih rapi, tapi kekurangannya adalah pisau kita lebih cepat tumpul. Karena sebenarnya di bahan karet itu dia ada serpihan atau serbu-serbu aluminium, gitu ya. Pisau lebih cepat tumpul ya, teman-teman. Ini bisa diterapkan. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Apakah ada perlu kriteria tertentu dalam pembuatan sketsa dalam cetak tinggi tadi? Pada teknik Cetak tinggi. cetak tinggi ya. Oke, teman-teman. Oke. Yang perlu kita pertimbangkan dalam membuat sketsa dengan menerapkan teknik cetak tinggi adalah yang pertama yaitu ilustrasi yang ada pada sketsa tadi. Jadi akan lebih baik teman-teman sekalian itu bisa membuat sketsanya mempunyai nilai cerita ataupun juga bisa dari sketsa itu bisa menampilkan bentuk-bentuk komunikasi ataupun juga bentuk-bentuk dari ilustrasi sehingga masyarakat itu bisa melihat karya kita itu tidak hanya mendapatkan nilai-nilai estetik, akan tapi juga ada nilai-nilai ceritanya. Nah yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pada bagian dari outline-nya ataupun juga pada bagian dari garisnya. Jadi kalau sketsanya terlalu detail, terlalu halus, terlalu kecil, maka nanti di saat kita menggunakan pisau ini pada saat mencukil itu kita akan mengalami kesulitan karena bagiannya terlalu tipis, terlalu kecil. Jadi harus dipertimbangkan ketebalannya, efek yang dibuat, karakter objeknya, polanya itu juga harus diperhatikan. Karena kalau terlalu detail, terlalu halus, maka nanti kesulitannya teman-teman akan lebih susah untuk memahat atau mencukilnya.
Tapi kalau sekiranya teman-teman sekalian itu bisa sambung, ya nggak apa-apa. Karena kita juga menggunakan apa? Kita juga memiliki pisau jenis V. V ini dia lebih halus, ini kayak kalau biasa kita gunakan pada saat pencukilan. Ini biasa kalau kita gunakan untuk efek-efek rambut. Rambut itu kan lebih halus ya. Ini bisa kita gunakan jenis pisau V. Oke, ada yang lain? Yang lain, teman-teman? Oke, kalau tidak ada, untuk minggu depan silahkan dipersiapkan sketsanya ya. Sketsanya minimal 5 jenis sketsa. Jadi di saat kita masuk pada praktikum, teman-teman sudah bisa memindahkan hasil sketsa tersebut pada media SDF ini, sehingga nanti kita sudah bisa melakukan tahap dari proses pencukilannya di studio grafika. Ya. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa paham ya semua? Jadi minggu depan kita bisa langsung praktek ya. Silahkan dipersiapkan bahan dan alatnya agar nanti di minggu depan kita benar-benar siap. Baik, kalau memang tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin sekian ya materi yang bisa kita bahas pada hari ini ya, pada kesempatan ini. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa mengaplikasikan teknik pada tugas ini dengan baik. Baik, saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.